teman-teman, apa kabar? Berjumpa lagi dengan saya. Semoga kabar kalian baik-baik aja ya dan senantiasa diberi kesehatan selalu. Ngomong-ngomong, kalian itu sudah belajar di rumah berapa lama nih? Sepertinya udah lama ya, hampir 1 tahun kan ya. Nah, selama kalian di rumah itu, pasti kalian itu sering berantem kan atau bertengkar dengan sahabat, saudara, atau bahkan dengan pacar kalian. Gimana sih rasanya? Pasti bete banget kan? Kalian itu jadi saling nggak menyapa, saling nyuekin, atau saling diem-dieman gitu kan? Kalian itu kenapa hal itu? Karena kalian itu jadi gengsi buat minta maaf duluan gitu antara satu dengan yang lain. Permasalahan itu bisa dianggap sebagai masalah gitu. Kenapa demikian? Karena suatu hal dapat dianggap sebagai suatu masalah karena situasi tersebut itu mengacu ke situasi yang nggak kita inginkan gitu. Jadi kalau kita ke situasi yang nggak kita inginkan atau yang nggak kita anggap benar atau nggak sesuai dengan keinginan kita, kita itu bisa menyebutnya sebagai suatu masalah. Nah, masalah itu bisa berdampak ke masyarakat luas. Dalam ilmu sosiologi, masalah yang berdampak ke masyarakat luas itu dinamakan sebagai masalah sosial. Nah, dari kalian itu ada yang paham nggak sih apa itu permasalahan sosial atau masalah sosial? Permasalahan sosial adalah kondisi sosial yang dipandang oleh masyarakat berbahaya bagi anggota masyarakat dan harus segera diatasinya. Ada beraneka ragam atau berbagai jenis dari permasalahan sosial. Dalam video kali ini kita akan belajar tentang jenis, macam, atau aneka ragam dari permasalahan sosial. Kita mulai satu-satu ya. Yang pertama itu ada kemiskinan. Kemiskinan itu menjadi momok yang menakutkan di berbagai dunia, salah satunya di Indonesia. Di Indonesia, kemiskinan itu tuh sangat sulit dibasmi atau diberantas gitu. Sebelumnya, apa itu kemiskinan? Kemiskinan menurut Gilin dan Gilin adalah kondisi ketika seseorang tidak dapat mempertahankan skala hidup yang cukup tinggi untuk memberikan efisiensi fisik dan mental untuk memungkinkan dia dan keluarganya itu untuk menjalankan fungsi sebagaimana mestinya sesuai dengan standar masyarakat, baik secara pendapatan yang tidak memadai ataupun pengeluaran yang tidak terkontrol atau tidak disiplin gitu. Ada berbagai bentuk-bentuk kemiskinan menurut Baswir dan Sumodiningrat. Kemiskinan itu ada dua, yaitu secara sosioekonomi itu kemiskinan ada dua. Yang pertama absolut dan yang kedua ada relatif. Kemiskinan absolut adalah suatu kondisi atau keadaan di mana orang-orang miskin itu memiliki tingkat pendapatan di bawah garis kemungkinan atau di bawah standar gitu, sehingga dia tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya minimum. Kemudian yang kedua ada kemiskinan relatif. Kemiskinan relatif adalah suatu kondisi atau keadaan dilihat berdasarkan perbandingan antara tingkat pendapatan dan tingkat pendapatan yang lainnya. Kemudian jenis atau bentuk kemiskinan dilihat dari faktor penyebabnya. Itu ada 3. Yang pertama kemiskinan natural, kemiskinan kultural, dan yang ketiga adalah kemiskinan struktural. Kemiskinan natural yaitu keadaan miskin dari awal itu sudah miskin gitu. Menurut Baswir, kemiskinan natural itu adalah kemiskinan yang disebabkan oleh faktor-faktor alamiah seperti sakit, cacat, usia lanjut, ataupun bencana alam. Yang kedua ada kemiskinan kultural. Kemiskinan kultural itu adalah kemiskinan yang disebabkan oleh gejala hidup, kebiasaan hidup dan budaya. Ketika masyarakat merasa hidupnya berkecukupan dan merasa tidak kekurangan,
itu karena faktor budaya seperti malas, boros, dan tidak disiplin. Yang ketiga itu adalah kemiskinan struktural. Kemiskinan struktural itu disebabkan oleh faktor-faktor buatan manusia seperti kebijakan ekonomi yang tidak adil atau ke distribusi produksi yang tidak merata ataupun korupsi gitu. Terus faktor-faktor penyebab kemiskinan itu terdiri dari 4 faktor. Yang pertama ada faktor pribadi, yang kedua ada faktor geografis, dan yang ketiga ada faktor ekonomis, dan yang keempat adalah faktor sosial. Faktor pribadi itu seperti sakit, penyakit mental, kecelakaan, buta huruf, kemalasan, terus ada demoralisasi atau penurunan karakter. Terus yang kedua itu ada faktor geografis. Faktor geografis itu seperti iklim, cuaca yang kurang baik, sumber daya alam yang kurang memadai atau bencana alam yang terjadi di suatu daerah. Terus yang ketiga ada faktor ekonomis. Faktor ekonomis itu seperti distribusi kekayaan tidak merata, terus ada depresi ekonomi, dan ada pengangguran. Yang keempat ada faktor sosial. Faktor sosial itu seperti pendidikan yang kurang baik serta salah kelola dalam rumah tangga. Terus permasalahan sosial yang kedua ada kriminalitas. Kriminalitas adalah salah satu penyimpangan sosial, khususnya perilaku yang melanggar hukum gitu. Tindakan kriminalitas itu dapat dilakukan melalui perencanaan ataupun tanpa perencanaan, seperti tindakan mempertahankan atau membela diri gitu, dalam yang mengakibatkan terbunuhnya seorang perampok. Tindakan kriminal itu bukan bawaan lahir dan dapat dilakukan oleh pria maupun wanita dari beragam usia, mulai dari anak-anak maupun usia lanjut gitu. Bentuk tindakan kriminalitas itu antara lain pembunuhan, perampokan, pemerkosaan, penculikan, pemerasan, penipuan, pencurian, pemalsuan, korupsi, dan penyalahgunaan obat-obatan terlarang. Dan yang terakhir itu ada ketidakadilan. Apa sih ketidakadilan itu? Ketidakadilan itu adalah tindakan sewenang-wenangnya. Ketidakadilan pada umumnya menyangkut masalah pembagian sesuatu terhadap hak seseorang atau kelompok yang dilakukan secara tidak proporsional atau tidak seimbang gitu. Ketidakadilan ini bentuknya ada 4. Yang pertama stereotip, marginalisasi, terus ada subordinasi, dan yang keempat ada dominasi. Stereotip atau prasangka. Stereotip itu adalah pemberian sifat tertentu secara objektivitas terhadap seseorang berdasarkan kategori kelompoknya. Selanjutnya marginalisasi. Marginalisasi ini adalah proses peminggiran kelompok-kelompok tertentu dengan lembaga sosial utama seperti struktur ekonomi, pendidikan, dan lembaga sosial ekonomi. Terus yang ketiga ada subordinasi. Subordinasi adalah pembedaan perlakuan terhadap identitas sosial tertentu. Dan yang terakhir adalah dominasi. Dominasi adalah beberapa orang atau sekelompok kelompok lain yang memegang kekuasaan itu sewenang-wenangnya atas mereka. Nah, video kali ini sampai di sini dulu ya. Materi yang kita sampaikan itu semoga materi yang dijelaskan tadi itu bermanfaat bagi kita semua dan khususnya meningkatkan kepekaan terhadap permasalahan sosial yang ada di masyarakat atau di sekitar kita. Sebelum berakhir, kita akan mengulas terlebih dahulu bentuk-bentuk permasalahan sosial. Yang pertama ada kemiskinan, yang kedua ada kriminalitas, yang ketiga ada ketidakadilan. Nah, dari kalian itu jangan lupa memberikan feedback
di kolom komentar ya, sebutkan nama, nomor absen, serta kelas. Dan jangan lupa ya, identifikasikan jenis-jenis permasalahan sosial yang ada di sekitar kalian, kecuali yang sudah Ibu sebutkan yang di tadi ya. Nah, sampai di sini dulu, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.